Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Aska Mataufa, saya dari SMA Negeri 5 Mutia Jakarta. Saat ini saya duduk di kelas 11, hobi saya adalah melakukan penelitian. Cita-cita saya adalah sebagai peneliti, minat riset saya di bidang fisika dan teknologi. Tempat datang layar saya adalah Jakarta 17 Februari 2008 dan alamat saya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Nah, IKN itu kan memang lagi booming sekali ya, terutama karena perpindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju ke daerah Penajam Pasir Utara, di daerah Kalimantan Timur. Di situ ada letak geografisnya. Nah, penelitian saya ini bersenter atau menitik tengahnya di titik 0 IKN. Kenapa di titik 0 IKN? Karena titik 0 IKN itu kan memang menjadi pusatnya IKN, terus menjadi seperti ini ya. Jadi ketika pemerintah ingin melakukan pembangunan itu pasti melihat dari titik 0. Nah, IKN itu didasari belum ada dasarnya sebenarnya. Nah, maka dari itu saya ingin tertarik sekali ingin meneliti IKN melalui metode gravitasi. Nah, ditambah juga IKN itu juga belum dilengkapi dengan metode gravitasi itu, belum ada data dari metode gravitasi. Nah, sedikit cerita saja, metode gravitasi itu kan berdasar hukum Newton, metode gravitasi. Di situ ada bentuk contoh dari metode gravitasi. Nah, diharapkan juga penelitian ini adalah infrastruktur IKN lebih baik lagi. Ketika kita sudah mengetahui bau permukaannya, karena di geofisika ya, geofisika kan mengomongkan tentang bau permukaan. Jadi IKN perlu dilengkapi dengan data geofisika agar pembangunan infrastrukturnya jauh lebih baik. Nah, di sini ada kajian pustakanya sedikit. Ada gravitasi Newton, ada plasma gravitasi, ada potensi gravitasi, ada potensi Bogor, ada potensi Medan dan metode Newton. Nah, untuk sumbernya saya dapat dari buku Applied Geophysics karya W.M. Nelson. Nah, di sini ada potensi Bogor, ada potensi Medan, ada metode Newton. Nah, metode Newton ini digunakan untuk mengidentifikasi densitas rata-rata di suatu daerah. Itu juga yang mendasari nama tim saya, tim Newton. Nah, ini metode penelitiannya. Yang pertama adalah saya melakukan pengambilan data gitu ya. Pengambilan data melalui dua website, ada website Topex dan website Extract XYZ. Jadi awalnya itu saya memetakan daerah dulu menggunakan Google Earth. Kemudian saya mengambil data itu melalui data Topex dan kemudian data itu diekstrak menjadi data XYZ dan FAA melalui data Extract XYZ pada websitenya. Setelah itu saya melakukan mendownload data DEM untuk digunakan melakukan koreksi media data. Selanjutnya yang kedua adalah menentukan densitas rata-rata. Saya menggunakan metode Nettleton, lebih khususnya metode Nettleton analitik karena ada grafiknya gitu ya. Nettleton ada dua, ada Nettleton grafis, ada Nettleton analitik. Kalau grafis itu dia grafiknya lebih banyak dan berbeda software. Kurang lebih di situ saya izin Bapak Ibu. Di situ ada persamaan garis. Nilainya adalah Y sekitar 50. Ada persamaan garis. Dengan membagi persamaan garis ini kita mendapatkan densitas rata-ratanya. Di sini kurang lebih densitas rata-ratanya adalah 4,7. Itu minus 0, bukan 40. Minus 0, bukan yang tadi yang 40-nya salah. 40-nya bukan. Yang benar ya, Pak? 40 itu ada yang typo seperti itu. Oh, jadi itu sama. Nah, selanjutnya didapatkanlah densitas rata-rata 4,7 gram per cm maka 3. Nah, selanjutnya kita dapatkan di sini ada parameter untuk metode Nettleton, ada 1, 1,1, 1,2 sampai dengan 3. Selanjutnya adalah melakukan pemetaan anomali Bogor sederhana.
anomali Bogor sederhana didapatkan gitu ya. Setelah itu mendapatkan anomali Bogor lengkap dan melakukan permodalan 3 dimensi. Itu adalah melakukan identifikasi sederhana. Dan di sini ada analisis permodalan anomali Bogor lengkapnya atau konflik Bogor anomali atau CBA. Saya menggunakan software Cosmos Touch. Di sini kelihatan ada perbedaan warna di sini, ada warna-warni, di situ ada color scale-nya atau skala warnanya. Yang berwarna merah itu menunjukkan anomali yang tinggi sekitar 22,2 mgal, 22,2 mgal sampai 23,3 mgal. Sedangkan yang berwarna biru anomali rendah bernilai 20,7 mgal sampai 21 mgal. Dan di sini ada permodalan 3 dimensinya. Jadi kita densitas yang paling dominan di sini adalah 0,6 gram per cm pangkat 3 atau cc. Yang selanjutnya ada densitas paling sedikit atau yang paling minim keluarnya ada 0,3 gram per cm pangkat 3 atau cc. Nah, rentan densitasnya adalah 0,3 sampai 0,8 gram per cm pangkat 3. Di sini setelah kita dapatkan tadi permulaan 3 dimensinya, selanjutnya adalah analisis persebaran densitas. Di sini kita bisa lihat 0,5 gram per cm pangkat 3, 0,6 per cm pangkat 3 dan 0,7 gram per cm pangkat 3. Pasti banyak pertanyaan kok yang 0,3 sampai 0,3, 0,4 sampai 0,8 kok tidak ada di sini? Karena minimnya atau karena jumlahnya sangat sedikit untuk dilakukan permodelan seperti ini itu tidak kelihatan. Seperti itu. Nah, karena waktunya banyak gitu ya, saya akan melakukan analisis tambahan itu tidak ada di paper ini karena menunggu pengumuman gitu ya. Air ini belum masuk. Terus BRIN mengakui resapan air tanah di IKN kurang bagus. Gitu. Saya kan mendapatkan densitas itu sangat rendah sekali ya, 0,3 gram per cm sampai 0,8. Itu berarti porositasnya itu tinggi atau berpori sekali. Baru itu sangat berpori. Tapi BRIN itu bilang IKN itu tidak ada air, kok bisa tidak ada air padahal porositasnya itu tinggi atau sangat berpori. Secara logika itu tidak nyambung. Nah, ada satu sifat batu namanya permeabilitas. Permeabilitas adalah ukuran kemudahan aliran fluida melalui benda padat yang berpori. Batu itu mungkin sangat berpori, tapi jika pori-porinya tidak terhubung, maka tidak akan ada permeabilitas. Kebetulan di sini saya mendapatkan BRIN mengatakan bahwa di IKN merupakan sedimen lanau dan lempung tebal. Di mana sedimen lanau dan lempung tebal itu memiliki permeabilitas yang rendah, maka dari itu tidak ada air. Di sini ada analisis tambahannya. Kurang lebih sedimen lanau itu porositasnya 35% sampai 50%, itu probabilitasnya 10 pangkat 6 atau 10 pangkat 9 reaksi. Dan seterusnya ya, saya sudah penentuan probabilitas gimana caranya, dan penentuan porositas, sudah penentuan permeabilitas. Kesimpulannya di sini kan kita sudah mendapatkan anomali Bogor lengkapnya, anomali permodalan 3 dimensinya. Itu lebih baik kita tambahkan dengan metode-metode geofisika yang lain seperti metode seismik, metode geomagnet, dan metode geofisika gitu, agar data yang didapatkan itu lebih baik lagi. Itu di sini kan kita sudah dapatkan ya nilai rentangnya 20,7 mgal sampai 23,3 mgal. Terus untuk sarannya selanjutnya bisa ditambahkan juga pemetaan lebih lain lagi. Ini kan ini hanya baru anomali Bogor lengkap gitu ya, masih ada pemisahan anomali seperti anomali residual, anomali regional itu menggunakan prinsip transformasi Fourier. Itu juga banyak metodenya seperti moving average atau polinomial, inversi dan sebagainya. Mungkin bisa ditambahkan selanjutnya atau bisa dikembangkan lebih lanjut lagi dengan menambahkan pemetaan lebih lanjut lagi. Seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih.